Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang, kelas 12 IPS 1. Saya di sini dengan guru pembimbing Bu Latifah Hasan selaku guru bahasa Indonesia, dan saya mewakilkan kelompok 5 yang beranggotakan Ega Eklail Ismail, Fadian Wibowo, Mohraihan Ismail, dan saya sendiri Galang Febrian Adha. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penjelasan apa itu artikel. Pengertian artikel atau definisi artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, blog, website, dan buletin dan sebagainya yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, fakta, dan informasi yang meyakinkan dan menghibur serta mendidik sang pembaca. Lalu ke bagian yang kedua ada ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel adalah yang pertama, isi tulisan didasari oleh fakta, bukan sekedar mitos yang belum tentu kebenarannya. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif, mengungkapkan informasi yang berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, artikel juga harus memiliki opini atau analisa pemikiran sang penulis. Akan tetapi pemikiran itu dikuatkan atau didasari oleh data yang valid. Yang keempat, menggunakan metode penulisan yang sistematis dan dengan tujuan agar semua informasi dalam artikel dapat diterima oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir, menggunakan ragam bahasa yang resmi dan baku. Lanjut, yang ketiga, manfaat artikel. Manfaat artikel itu yang pertama, sebagai sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreativitas dari sang penulis. Yang kedua, berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur. Yang ketiga, memahami tujuan menulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetensi menulis yang harus dicapai. Yang keempat, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Dan yang terakhir, memberi dampak akademis bagi sang pembaca. Lanjut, yang keempat ada tujuan artikel. Tujuan penulisan artikel itu dimaksudkan bukan untuk memenuhi yang diberikan oleh seseorang, tetapi lebih mengarah pada apa yang ingin dicapai dalam penulisan artikel ilmiah tersebut. Tujuannya itu untuk pertama ada mendeskripsikan cara menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan dan diteliti. Dan yang kedua, mendeskripsikan pembatasan ruang lingkup artikel tersebut. Lanjut, kelima, ada struktur artikel. Nah, di struktur artikel yang pertama itu ada pembuka. Pembuka itu adalah alinea pertama pada awal sebuah artikel. Terdiri atas prolog, lead, intro, atau yang umumnya disebut dengan pembukaan. Bagian ini berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pada pembahasan artikel berikutnya. Yang kedua ada leher. Pada bagian ini disambungkan dengan isi materi yang akan disajikan dalam artikel. Bagian ini sering disebut sebagai jembatan atau pengait. Nah, isi bagian ini menyampaikan pernyataan atau uraian yang mengungkapkan suatu permasalahan. Yang ketiga ada isi. Bagian isi artikel merupakan bagian yang paling penting dalam proses penulisan artikel, karena di bagian inilah segala cara dengan mengungkapkan permasalahan yang ingin dikupas diusahakan tetap terjaga fokusnya, jangan sampai keluar dari fokus permasalahan. Yang keempat ada penutup. Bagian ini bagian akhir dari artikel, biasa disebut antiklimaks, kaki atau ending dari suatu artikel. Bagian ini berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan yang ringkas dan jelas. Nah, bagian akhir ada jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel itu yang pertama ada artikel deskripsi. Artikel jenis ini memberikan informasi atau sesuatu hal yang digambarkan sehingga seolah-olah pembaca dapat merasakan, melihat, mendengar langsung cerita atau peristiwa dari artikel tersebut. Yang kedua ada artikel narasi. Jenis artikel narasi ini berisi cerita peristiwa yang disampaikan secara kronologis atau dengan urutan waktu. Dalam artikel jenis ini terdapat tokoh, konflik, penyelesaian. Contohnya seperti karangan narasi dari cerpen, hikayat, biografi, atau autobiografi. Yang ketiga ada artikel argumentasi. Artikel argumentasi ini adalah karangan yang berisi ide, gagasan, atau pendapat penulis yang disertai data, opini, fakta untuk mendukung kevalidan artikel tersebut. Yang ketiga ada artikel argumentasi.
Artikel argumentasi ini adalah karangan yang berisi ide, gagasan, atau pendapat penulis yang disertai data, opini, fakta untuk mendukung kevalidan artikel tersebut. Yang keempat ada artikel eksposisi. Artikel eksposisi adalah artikel yang mengandung informasi yang dijelaskan secara singkat, padat, akurat, dan mendalam sehingga menambah wawasan pembacanya. Contoh artikel eksposisi itu seperti berita di koran atau panduan penggunaan lainnya. Yang terakhir ada artikel persuasi. Artikel persuasi adalah informasi yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga bersedia untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai disampaikan oleh sang penulis yang ada di artikel tersebut. Begitu saja informasi yang dapat saya sampaikan, yang banyak sekali kekurangannya, terutama pada PowerPoint. Di editing PowerPoint-nya itu sangat sekali kekurangan, juga penjelasannya yang kurang detail dan lengkap. Sekian saja ya dari saya, dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.